Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua seluruh Indonesia yang senantiasa berbahagia, dan semua netizen maupun pemirsa yang selalu berbahagia. Salam hangat dari King Master Mat. Pada kesempatan yang berbahagia ini berjumpa lagi dengan King Master Mat yang akan membahas tuntas asli soal UPPPG tahun 2021 Bapak Ibu. Jadi ini kita persiapkan untuk persiapan mengikuti pretest PPG maupun ujian UP ya, ujian UP PPG tahun 2022 ini Bapak Ibu. Untuk video pembahasan part yang kelima Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum menonton video pembahasan berikutnya atau sebelumnya bisa membuka link deskripsi Bapak Ibu. Bisa membuka kolom deskripsi, linknya berada di situ Bapak Ibu. Ada part pertama, part kedua, part ketiga, part 4, dan ini yang part kelima Bapak Ibu. Kita akan konsisten dalam pembahasan soal UPPPG tahun 2021 Bapak Ibu. Ini kita persiapkan untuk Bapak Ibu semua untuk bisa dipelajari dan membawa wawasan baru bagi Bapak Ibu semua yang belum mengikuti PPG ya Bapak Ibu, yang belum mempunyai sertifikat pendidik. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu semua yang belum mengikuti mengikuti UPPG ya, Daljab tahun 2022 ini mudah-mudahan dipanggil oleh pemerintah untuk mengikuti pretest ya Bapak Ibu. Jadi dan nanti bisa mengikuti pretest dan lolos dan bisa mengikuti PPG pada tahun 2022. Terima kasih, amin. Langsung saja Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan soalnya Bapak Ibu. Untuk soal yang pertama ini kita membahas mengenai barisan aritmatika dan geometri Bapak Ibu. Untuk soal cerita, soalnya kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Diketahui U1 dan U2 adalah suatu barisan geometri dengan rasio R itu lebih besar dari 1. Ini syaratnya ya Bu, ini syarat yang pertama. Jadi untuk barisan geometrinya itu rasionya lebih besar dari 1. Jadi artinya karena di sini tidak ada sama dengan, berarti tidak boleh 1, berarti harus lebih dari 1, begitu Bapak Ibu. Kemudian dan hasil kali ketiga sukunya sama dengan 216 ini. Jadi dari U1, U2, U3 ini untuk barisan geometrinya ya, itu ketika dikalikan itu hasilnya adalah 216. Ini syarat ya Bapak Ibu. Syarat yang kedua. Syarat yang pertama ini untuk barisan geometrinya R-nya harus lebih besar dari 1, dan untuk ketiga sukunya ketika dikalikan jumlahnya harus 216 begitu. Kemudian dilanjutkan jika suku kedua artinya U2 ini ya. U2 ini ketika dikurangi 1 ya, dan suku ketiga artinya ini ya, tadi suku keduanya ini, ketika suku ketiga dikurangi 5 maka membentuk barisan aritmatika. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi ketika suku keduanya dikurangi 1 dan suku ketiganya dikurang 5 maka U1, U2, U3 ini nanti akan membentuk barisan aritmatika. Dan barisan aritmatika itu bukan lagi membahas mengenai rasio, tapi beda Bapak Ibu. Beda itu adalah selisih antara dua suku yang berurutan begitu Bapak Ibu. Nah kemudian pertanyaannya adalah selisih suku ketiga dan suku pertama, berarti artinya U3 dikurangi U1 berapa nilainya begitu Bapak Ibu.
ke sini ya Bapak Ibu, kita dari soal diketahui bahwasanya hasil ketiga sukunya adalah 216. 216 ini itu kita ketahui bahwasanya ini adalah bisa diperoleh dari 6 pangkat 3. Artinya apa? Artinya 6 kali 6 kali 6 gitu Bapak Ibu. Ini sebagai U1 ya, ini U2, ini sebagai U3 nya lah. Tapi dari sini ketemu R nya sama dengan 1 Bapak Ibu. Nah padahal di soal R nya tidak boleh 1 karena R nya harus lebih besar dari 1. Berarti kita bisa modifikasi Bapak Ibu. Jadi ini yang U1 nya kita bagi 2, kemudian yang U3 nya berarti kita kalikan 2, sehingga ini menjadi 3, ini tetap 6, yang ini menjadi 12. Nah kalau sudah seperti ini berarti ketemu R nya 2 Bapak Ibu ya, 2 berarti sudah memenuhi kedua syarat ya Bapak Ibu. Jadi R nya itu lebih besar dari 2, kemudian ketiga sukunya ketika dikalikan hasilnya adalah 216. Lah dari sini kemudian kita lanjutkan, jika suku kedua dikurangi 1 ya, ini berarti kita bahas untuk barisan aritmatikanya. Nah aritmatikanya berarti suku pertama tetap karena tidak ada syarat yang ditentukan. Kemudian yang ditentukan adalah suku kedua dikurangi 1, berarti ini 6 dikurangi 1 berarti tinggal 5. Kemudian dilanjutkan suku ketiga dikurangi 5, berarti ini 12 dikurangi 5 hasilnya 7. Nah apakah ini menjadi sebuah barisan aritmatika? Kita lihat bedanya 7 dikurangi 5 2, 5 dikurangi 3 2. Nah betul, berarti ini adalah sebuah barisan aritmatika. Kenapa? Karena mempunyai bedanya berapa? Itu 2 gitu Bapak Ibu. Jadi setiap bilangan yang disusun itu belum tentu menjadi sebuah barisan aritmatika, yaitu harus mempunyai syarat Bapak Ibu. Yaitu syaratnya adalah harus mempunyai beda, dan ini terbukti bahwasanya 3, 5, 7 ini mempunyai beda yang sama, yaitu bedanya adalah 2. Berarti betul ya, ketika syarat ini dilaksanakan, ketiga sukunya yang awalnya sebuah barisan geometri sekarang menjadi barisan aritmatika. Berarti semua syarat sudah dipenuhi begitu Bapak Ibu. Sekarang kita baru masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah suku ketiga berarti U3 dikurangi suku pertama berarti U1. U3 nya itu 7, U1 nya 3, berarti 7 dikurangi 3 adalah 4 begitu. Berarti jawabannya adalah yang C. Begitu Bapak Ibu, mudah sekali. Saya kira penjelasan saya lebih detail, pelan-pelan agar bisa diikuti dan dipahami. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Ini mengenai teori bilangan tentang kongruensi modulo Bapak Ibu. Soalnya seperti ini. 2 angka terakhir dari 7 pangkat 2020 adalah titik-titik. Soal ini itu sering kali keluar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya mohon, saya minta untuk soal ini dikuasai betul, karena sesuai pengalaman dari teman-teman dan saya pribadi juga mengalaminya. Untuk soal 2020 2021 ini keluar terus dan soalnya sama persis Bapak Ibu. Jadi perlu Bapak Ibu pahami betul dan kuasai untuk soal ini. Jadi kita sudah paling tidak nyelengi coro Jawa nih. Kita sudah menabung 1
itu soal yang sudah kita kuasai dan kita hafalkan sampai ahli gitu ya Bapak Ibu. Makanya perlu kita kuasai Bapak Ibu. Ini berarti caranya ya Bapak Ibu, kita cari dulu ya. Kita cari dulu dua angka terakhir ya, dua angka terakhir dari 7 pangkat 2020 adalah ini. Ini caranya begini Bapak Ibu, saya ambil cara praktisnya saja Bapak Ibu, nggak usah pakai modul-modulunan ya. Ini kita ambil cara praktisnya saja ya. Berarti kita mulai dari cari dulu 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 itu 7 ya. Berarti karena ini yang diminta dua angka, berarti kita tambahin 0. Berarti 07 begitu Bapak Ibu. Kemudian dilanjut 7 pangkat 2 itu 49 ya. Kemudian 7 pangkat 3 itu 343. Kemudian 7 pangkat 4 itu 2501 gitu. Kemudian 7 pangkat 5 itu diperoleh 17.507. Nah, ini dari sini ya sampai 7 pangkat 5 di sini itu ternyata satuannya dua angka digit terakhir itu sudah kembali lagi, sudah sama ya Bapak Ibu. Nah, sudah sama, artinya apa? Artinya ketika ini nanti saya lanjut menjadi 7 pangkat 6, nanti dua digit terakhir akan menghasilkan 49 dan akan berulang terus begitu Bapak Ibu. Nah, jadi dari sini kita sudahi sampai di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah begini Bapak Ibu. Lah, angka berapa yang bisa membagi habis 2020? Nah, antara 1, 2, 3, 4, 5 itu yang bisa membagi habis adalah 4 begitu Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya begini, berarti untuk mencari dua angka atau dua digit terakhir dari 7 pangkat 2020 itu caranya adalah begini ya. Berarti ini akan sama dengan 7 pangkat 2020 dibagi 4 begitu Bapak Ibu ya. Dan ini ya, karena ini 7 pangkat 4 itu dua digitnya adalah 0,1. Berarti artinya ini nanti ya hasil dari 7 dua digit terakhir dari 7 pangkat 2020 itu nanti akan sama dengan 0,1 begitu Bapak Ibu ya. Ya, pelan-pelan Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ya begitu. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah A begitu ya Bapak Ibu. Nah, dan soal ini sering keluar Bapak Ibu ya begitu. Saya kira bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya yang ke-15 mengenai matriks. Soalnya kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Diketahui matriks P yaitu 0, negatif 1, 2, 2, 3, 2, negatif 1, 1, 5. Jika matriks A sama dengan P inverse dan B sama dengan 5A, nilai determinan matriks B adalah begitu. Kita kembali sebentar Bapak Ibu. Bahwasanya sifat determinan itu kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah determinan ya, determinan dari KA itu akan sama dengan K pangkat ordo dikali determinan A gitu ya. Kemudian yang kedua, determinan ya dari A inverse itu akan sama dengan 1/det A. Nah, begitu Bapak Ibu. Berarti dari sini kita cari dulu untuk determinan ya, determinan P nya dulu Bapak Ibu ya.
karena ini apa, karena ini merupakan matriks berudu 3x3, berarti kita menggunakan cara Cramer ya Bapak Ibu. Berarti ini tinggal ditambahi 2 kolom ya, 2 kolom pertama, berarti ini 0 ya, ini 2, ini negatif 1, kemudian ini negatif 1, ini 3, ini 1 gitu ya. Nah gini ya, kita kalikan, nah ini 2 ya, berarti akan diperoleh determinan P nya adalah ini 0 kali 3 kali 5 itu 0, terus ditambah negatif 1 kali 2 kali negatif 1 berarti 2, kemudian 2 ditambah 2 ditambah 1 berarti 4, berarti ditambah 4 tutup kurung dikurangi sekarang yang bawah dari sini Bapak Ibu ya, menyilang negatif 1 kali 3 kali 2 berarti negatif 6, kemudian ini sekarang 1 kali 2 kali 0 berarti 0, berarti ditambah 0, yang terakhir ini Bapak Ibu ya, 5 kali 2 kali negatif 1 berarti ditambah negatif 10, berarti langsung aja min 10 begitu Bapak Ibu. Berarti ini kita hitung, ini hasilnya 6, kemudian ini negatif 16 ketemu min berarti plus 16 sama dengan 22 begitu. Diketahui det P nya adalah 22. Kemudian kita cari determinan B nya. Determinan B itu berarti determinan ini kan 5A ya, A nya kan P inverse begitu, berarti determinan begini aja, determinan 5A begitu ya, berarti artinya sama dengan determinan 5 P inverse begitu ya Bapak Ibu. Nah, ya, berarti ini sama dengan determinan 5 P inverse begitu ya Bapak Ibu. Berarti artinya determinan K gitu ya, determinan K A ini. Nah berarti artinya 5 pangkat urdunya berapa ini, ordonya adalah 3 kali 3 berarti 3, berarti 5 pangkat 3 dikali ya, determinan A inverse itu ini 1 per det A, berarti karena ini P inverse berarti 1 per det P gitu ya, berarti sama dengan 5 pangkat 3 itu berapa? 125 dikali 1 per det P nya 22, berarti ketemunya adalah 125 per 22. Itu hasil dari determinan matriks B nya Bapak Ibu, berarti hasilnya adalah B begitu nggih. Saya kira bisa dipaham dan bisa dimengerti Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu untuk pembahasan soal UPPPG tahun 2021 untuk part 5 ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang belum menonton video sebelumnya ya, part 1, part 2, part 3, part 4 dan part kelima ini linknya saya berikan, saya sertakan di kolom deskripsi Bapak Ibu ya, bisa dibuka di kolom deskripsi dan bisa ditonton video yang lainnya. Please like and subscribe Bapak Ibu. Jadi yang belum like menjadi amal ibadah panjenengan semua Bapak Ibu, silakan like channel ini dan subscribe yang bagi yang belum subscribe.
Yang berkenan silakan tekan lonceng, tombol lonceng yang berada di sebelah kanan ya, sebelah kanan Bapak Ibu untuk semuanya. Jadi nanti ketika ada pembahasan terbaru dari King Mastermat, Bapak Ibu semua secara otomatis mendapatkan notifikasi untuk video terbaru dari King Mastermat. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipaham dan menambah pengetahuan baru bagi Bapak Ibu dan untuk persiapan mengikuti pretest PPG dan bisa mengikuti UPPPG tahun 2022 ini dengan sukses. Terima kasih dari King Mastermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.